Ridam Budi. Baiklah teman-teman, siswa-siswi, adik-adik, atau teman-teman yang sempat mengikuti video saya. Pada saat ini saya akan menyampaikan tutorial konfigurasi interface atau konfigurasi network pada Debian 7. Langsung saja kita buka Debian 7-nya, karena di sini Debian 7-nya kita konfigurasi pada VirtualBox, atau kita install pada menggunakan virtualisasi atau simulasi dengan VirtualBox. Nah, ini Debian 7-nya kita jalankan, start. Tunggu proses start votingnya, lalu kita login. Ini proses dari voting awal, start pada sistem operasi Debian. Dalam ini Debian server. Nah, ini sudah menampilkan login. Kita login. Sebelum login ke Debian, akun pada Debian ini ada dua macam. Pertama, akun admin atau root. Yang kedua itu akun biasa. Okay. Saya ulangi lagi, akun admin atau root, atau juga dikenal dengan super user. Nah, pada super user atau admin ini kita bisa melakukan konfigurasi, mengatur dan mengubah. Okay. Akun root ini di lambang atau simbol tagar atau tanda pagar, dan untuk akun yang berikutnya itu akun biasa yang bersimbolkan dolar. Ini akun biasa ini hanya bisa kita bisa sebagai akun tamu, yaitu bisa masuk dan tidak bisa sebagai admin, tidak bisa melakukan konfigurasi. Dan hanya bisa menggunakan fitur-fitur yang diizinkan. Selanjutnya, untuk melakukan konfigurasi interface atau network, kita akan masuk ke akun root. Kita masuk saja root dengan tulisan huruf kecil ini, root, enter. Nanti diminta password karena waktu kita install tadi itu passwordnya 1. Oke, enter lagi. Nah, ini sudah masuk ke akun root, add Debian Henry, tagar, tanda pagar. Nah, untuk memasukkan ke konfigurasi selanjutnya, yaitu konfigurasi interface, atau kita akan konfigurasi IP address itu dengan perintah mengedit, yaitu nano spasi slash, sudah itu slash etc simpanannya, slash network jaringan, slash interface dalam hal ini interface itu NIC, Ethernetnya, interface ditambah S, interfaces. Jadi perintahnya nano spasi slash etc slash network slash interface. Selanjutnya kita lanjutkan dengan enter. Nah, ini ya, kalau
tampil seperti ini, filenya, file dari etc network interface, berarti perintah yang kita masukkan benar. Tapi misalnya kita kembali ke Ctrl X keluar, kita masukkan perintah lagi, nano spasi /etc /network /interface. Misalnya di sini di interface-nya kurang S, seharusnya interfaces tulisannya, tapi kalau S-nya kita kurang, tidak salah, kurang S, kita enter, ini kosong, filenya kosong, ini file etc network interface-nya kosong, berarti ada kesalahan. Jadi kesalahannya kurang memberikan S pada ujung interface. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya kita tidak perlu mengetik lagi sebenarnya, tidak perlu mengetik lagi angka-angka tadi, perintah-perintah tadi. Cukup kita gunakan keyboard up down atau keyboard panah atas panah bawah. Oke. Nah, ini sudah. Yang interface kurang S tadi kita tambah interfaces, lalu enter. Selanjutnya kita edit. Oke. Edit. Yang ada di sini jangan dihapus karena ini adalah auto LO ini localhost, loopback ini untuk IP localhost IP daripada dasar daripada localhost. Oke, tidak usah kita hapus, kita buat IP, berarti kita edit di bawah. Jadi kita masukkan editnya, perintah auto /etc/eth, ini singkatan dari Ethernet, karena di awal kita pilih yang di awal, Ethernet awal 0. Ke bawah lagi, tipes spasi ETH0 init static. Nah, ini kalau init static berarti kita akan menulis secara manual. Kita akan menulis IP address-nya. Tapi kalau misalnya di sini kita pilihan DHCP, kita tidak perlu lagi menulis address di bawahnya. Oke, cukup kita DHCP saja. Nah, dalam kesempatan ini kita coba untuk memasukkan atau edit IP address secara statik. Kembali nih, init static. Untuk DHCP nanti pada kesempatan berikutnya. Init static, enter. Kita ke bawah lagi, masukkan address. Karena static, pada penulisan address itu D-nya double, S-nya double, yang salah. Kalau salah, ketika kita restart nanti akan error. Selanjutnya kita masukkan IP address, misalnya 192.68.01. Lagi netmask kita pilih yang /29 /24, netmask spasi 255.255.255.0 ya. Oke, kalau selesai batas ini kita coba Ctrl X, lalu kita pilih yes atau cukup mengetik tombol keyboard Y. Oke, lalu enter. Nah, ini sudah ada kelihatan penulisannya sudah ditulis 12 line 12. Oke. Selanjutnya kita akan mengaktifkan interface atau IP address yang akan kita buat. Untuk melihatnya aktif atau belum, kita masukkan perintah ifconfig. Jadi untuk melihat IP address yang kita konfigurasi, ifconfig, enter. Nah, ini sudah IP yang tampil hanya IP
IP yang tampil di situ hanya IP localhost, IP yang kita setting belum tampil karena memang belum diaktifkan. Jadi setelah kita edit, kita simpan dengan Ctrl X, ya lalu yes enter. Perlu kita aktifkan yaitu dengan di restart. Untuk merestart kita masukkan perintah /etc /init .d /networking restart. Perlu adik-adik atau teman-teman atau siswa SMK TKJ yang saat ini lagi mengikuti pembelajaran daring, dalam mengedit ini kita harus teliti, harus hati-hati, tentu harus sabar, harus kita teliti karena kesalahan dalam masukkan perintah akan terjadi kesalahan atau error. Oke, kalau sudah kita masukkan perintah restart network, maka kita enter. Ini sudah kelihatan bahwa salah dalam penulisan. Salah dalam penulisan, kita coba lagi. Ini salahnya. Netnya saya ada kelebihan huruf itu R. Mestinya net ini ada ner. Kayaknya kita harus berhati-hati dalam atau perlu teliti masukkan perintah-perintah. Lanjut, ini sudah saya perbaiki. Kita teliti lagi /etc/init.d tanpa spasi ya, /networking, tidak ada lagi R-nya, lalu spasi restartnya tulisannya RESTART, enter. Kalau restart kita berhasil, di situ ada langsung oke-nya warna hijau, rekonfiguri network interface done, berarti itu sudah berhasil. Untuk membuktikannya kita masukkan perintah ifconfig. Ini pada ETH0 sudah kelihatan IP yang kita edit tadi 192.168.0.1. Untuk membuktikannya lagi kita lakukan ping atau pengujian. Kita masukkan perintah ping spasi 192 IP yang kita buat tadi .168.0.1, lalu enter. Di sini akan tampil 64 byte ini dari Debian-nya. Ini akan prompt 192.168.0.1, dia akan menghitung time-nya. Microsecond-nya akan berjalan terus. Kalau tidak kita stop, ini menandakan berhasil terhubung. IP yang kita buat itu terhubung ke dalam jaringan. Ini masih pada Debian. Kita jadi mengeping IP-nya sendiri pada Debian. Untuk men-stop daripada hitungan ping ini kita cukup dengan menekan keyboard CTRL atau Ctrl bareng dengan X. Bareng dengan C, bareng dengan C. Jadi Ctrl CTRL plus C. Stop. Kelamaan ya. Selanjutnya, kalau kita mau membersihkan pada tampilannya atau layarnya, kita clear. Masukkan perintah clear biasa, clear, enter. Sudah bersih. Selanjutnya kita akan setting pada klien. Jadi perlu teman-teman atau siswa SMK TKJ yang saat ini sedang belajar daring, perlu diketahui kita melakukan instalasi pada VirtualBox ini, kita sudah melakukan simulasi jaringan.
Yang pertama ini pada sistem operasi yang pertama, sistem pertama Debian itu sebagai server. Yang kedua yaitu pada Windows itu sebagai klien. Nah, untuk kliennya kita lakukan di sini, masukkan IP address, pada VirtualBox karena kita tadi pada saat setting tadi, setting di sini kita gunakan pada jaringan kita gunakan virtual host only Ethernet, yang tingkat lanjutnya Halo PMS. Jadi kita hanya mengizinkan virtual mesin, dalam hal ini VirtualBox. Selanjutnya kita setting yang untuk klien pada Windows, ya. Jadi ada dua sistem pada Debian, itu servernya yang IP address-nya 192.168.0.1. Oke, selanjutnya kita edit atau kita setting IP address pada klien. Ini sudah ada VirtualBox LAN. Ini Windows sistem operasinya. Jadi kita buat IP address-nya di sini, kita setting properties. Oke, internet protocol version 4. Nah, ini kita setting ya, yang statik, bukan DHCP, tapi statik karena pada server Debian-nya belum kita konfigurasi DHCP. Nanti kalau kita sudah konfigurasi DHCP di sini tidak perlu kita setting IP statik, maka kita setting di sini DHCP atau automatical obtain and IP address automatical. Jadi atau DHCP atau IP dynamic. Jadi pada kesempatan ini kita akan setting IP static, use the following IP address. Jadi kita masukkan IP sesuai dengan pada IP yang versi yang tadi, yang pada Debian. Oke. Jadi kita masukkan tadi 192.168.0.1. Jadi yang sekarang yang berbeda dengan yang tadi. Kita masukkan 192.168.0, misalnya sini 3. Tab. Nah, berarti kalau di Windows ini kita setting IP address lebih cepat, berbeda dengan Debian. Kita akan masukkan perintah kalau pada Debian. Tapi kalau pada Windows cukup kita menulis pada menu yang sudah disiapkan, yang sudah tersedia pada Windows. Inilah kelebihan daripada yang berbasis GUI. Untuk default gateway-nya kita masukkan IP yang di Debian atau IP servernya 192.168.0.1. Lalu kita oke juga. Nah, untuk membuktinya terhubung atau tidak, kita masuk ke command prompt. Nah, kalau yang ini Debian sebagai server, nah kita masuk ke command prompt Windows R cmd. Ini Debian. Ini komputer yang servernya Debian, sistem operasi ini Windows. Kalau yang ini kita config pada Debian, if config-nya berbeda kalau pada Debian menggunakan if config. Enter. Ini IP daripada Debian-nya server. Kalau yang ini kita bukan if tapi IP, IP config. Nah, ini IP-nya 3. Nah, kita sekarang coba ngeping, melihat tersambung atau tidak ke Debian yang IP-nya 01. Kita ping yang ini, jadi IP spasi 192.168.0.1. Nah, Rifli
kalau sudah tampil reply from TTL ini yang menghitung waktunya, maka itu sudah berhasil. Berarti sudah terkoneksi ke Debian Windows-nya. Selanjutnya kita ping yang 192.163.03 dari Debian 192.168.03. Oke. Oh, ini kesalahan, ya, tidak dimasukkan perintah ping ya. Ping, kelupaan perintah pingnya 192.168.03. Enter. Nah, di sini sudah kelihatan nih bahwa antara IP address atau jaringan yang ada pada Debian itu terhubung ke jaringan pada Windows atau terkoneksi. Oke, cukup sampai di sini. Jadi konfigurasi interface kita berhasil pada Debian tadi. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan kepada yang berikutnya, materi yang berikutnya, yaitu konfigurasi di ACV. Oke.